Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Miftahi wa birahmatillah adada ma fi imbillah salatan wa salaman daimaini bidangkalah wa ala alihi wa sahbihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memukul kita kembali terlebih dalam keadaan sehat wa afiah, tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan pertemuan kita dicatat di sisi Allah sebagai pertemuan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga besok saat nanti kita dihisab, mudah-mudahan bil wasilatih dengan pertemuan ini, dengan pertemuan di jalan Allah, mudah-mudahan seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan besok kelak saat meninggalkan dunia yang fana ini, semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam selalu kita aturkan selalu dalam kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga besar kita selalu berhamdulillah syafaatnya dunia wa akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya takdimi guru-guru kita, para asatid imam masjid, dari ketua takmir dan para alim ulama, para asatid bunyai yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan panjenengan semua insyaallah hadir wa hadirat panjang umur dalam keadaan sehat wa afiah wal istiqomah, selamat fid dini wa dunya wa akhirat insyaallah. Amin rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu pelajaran SD yang kalau ditanya masih bisa jawab. 10 kurang 1 berapa? 20 kurang 1? Kalau dikurangi berarti kurang. Tidak mungkin nambah. Berarti kalau kemarin 10 hari yang lalu kita masuk tahun baru, berarti yang kurang apa itu? Yang kurang ini jatah kita di dunia. Berapa jatah kita di dunia? Wallahu a'lam. Tapi paling tidak kita mengambil pelajaran yang sangat berharga, di mana Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sitina ila sab'in." Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Nah, itu. Berapa rata-rata? Ya, sudah. Berarti tahun kemarin jatah kita di dunia kurang 1. Padahal Kanjeng Nabi pernah mengatakan dalam riwayat hadis, ya, ini cetos sekali, ya, ad-dunya majrul atu akhirah. Dunia ini tempat ladangnya akhirat, tempatnya golek amal, tempat mencari amal. Berarti setiap tahun kita ini habis umur kita, berarti kesempatan kita ini untuk nyari bekal, untuk menghadap kepada Allah makin sebentar. Apalagi sekarang, yang mana ulama banyak mengatakan, yaitu akhir zaman ini keberkahan dicabut. Maksud keberkahan dicabut bagaimana ya Syekh? Yaitu dulu 1 hari 1 malam lama. Sekarang jangankan 1 hari 1 malam, Ramadan ke Ramadan ini cepat sekali. Jumat ke Jumat cepat enggak kira-kira? Ya Allah, kayak seperti ini saja sudah. Nah ini keberkahan. Sama jamnya, sama menitnya, sama detiknya, tapi berkahnya hilang. Sehingga kalau ada orang yang lalai, sehingga dia ini menutup hidupnya dengan tanpa membawa bekal. Maka dari itu pada pengajian ini sengaja Al-Fakir memberi judul Sholat. Kenapa? Tidak lain tidak bukan saling mengingatkan. Saya bicara ini juga mengingatkan diri saya sendiri. Yaitu apa? Ayo kita siapkan tamu yang agung, yaitu ajal. Dengan kita ini sama-sama saat meninggal dunia kita dalam keadaan tersenyum. Maksudnya tersenyum apa? Husnul khotimah. Yaitu tidak lain tidak bukan yang perlu kita angan-angan sekarang. Waruya marfu'an, dalam riwayat hadis yang sifatnya marfu'. Di sini Kanjeng Nabi bersabda,
awwalu ma yuhasabu bihil al-abdu yaumal qiyamah as-shalah. Besok yang pertama kali diminta, dihisab, dipertanyakan, yang pertama kali besok hari kiamat as-shalah, salat. Yang pertama kali. Bukan yang kedua, yang pertama kali. Bukan hajinya wis ping pira, enggak. Udah bangun masjid berapa banyak, enggak. Salat yang pertama kali tanya. Fa in sholahat sholaha sa'ilal amalihi. Siapa saja sholatnya yang baik, baik ini bil makna sesuai dengan tuntunan syariat sesempurna mungkin, maka besok amal yang lain jadi baik. Kita ini kalau untuk melakukan amalan yang kalau memang disyariatkan sempurna sulit sudah. Tapi kalau amalan kita yang enggak baik tersebut, yang seluar sholat, kalau mau baik, perbaiki sholat dulu. Kalau sholat kita baik, semuanya ikut baik. Sekarang coba, mohon maaf yang banyak, kalau kita ada pembangunan masjid, mengeluarkan uang, masuk ke dalam, kita niatnya mau share. Begitu kita masukkan uang, ada orang yang lain, hati kita ada perasaan senang nggak kira-kira? Nah, itu sulit untuk memperbaiki keikhlasan ini 100% sulit sudah. Hal-hal tersebut yang ngurangi kita apa? Sempurna soal amalnya kita. Apalagi kalau kemarin pulang haji. Begitu pulang haji, saking senengnya ya, wis haji. Piye wah, yang lain turun nengok kamar, aku umrah dewe aku. Sampai bisa 7 kali aku umrah, laporan. Banyak hal-hal yang menyebabkan amal soleh kita ini berkurang nilainya. Bagaimana caranya supaya nanti bisa terangkat menjadi baik? Sholat. Kita lanjutkan. Wa in fasadat sa'iril amalihi. Kalau sholatnya rusak, maka semua amal kita ikut rusak. Ingat, saya ulang sedikit, besok amal yang pertama kali ditanya, diminta pertanggungjawaban sholat. Nek sholatnya sempurna, yang lain ikut bagus. Kalau sholatnya rusak, yang lain ikut rusak. Berarti sekarang kita ini di awal pengajian ini kita harus angan-angan sudah sampai seberapa sempurnanya sholat kita. Itu harus ada di pertanyaan kita. Seperti itu. Nah, apa sih yang kita dapat kalau sholat kita ini sempurna? Nanti di akhir insya Allah kita akan bahas sedikit-sedikit bagaimana kalau sholat kita bisa sempurna ya. Apa yang kita dapat kalau kita ini sholat kita sempurna? Oh, ini sangat luar biasa. Ya, ada di kitab Riyadhus Shalihin ya. Ini ya di riwayat hadis ya tentang keutamaan daripada orang-orang yang sholatnya sempurna seperti itu. Ya. Yang nomor 1402. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Ada sahabat besar Nabi yaitu mendengarkan Rasulullah SAW bersabda. Ara'aitum. Di awal hadis tersebut kanjeng Nabi berkata dengan perkataan bertanya. Apakah kamu tahu? Lau disambung dengan huruf lau. Lau ini cara bahasa Jawa ini seandainya. Kalau ada seseorang mengatakan seandainya berarti ini selanjutnya ini enggak terjadi. Contoh-contoh, dulu bagi kita yang sekarang hadir sudah umur 50 tahun, ada penyanyi yang mengatakan gini loh, liriknya ya kurang lebih ya, seandainya aku punya sayap. Kenyataannya punya sayap enggak? Enggak. Nah, di sini Kanjeng Nabi mengatakan, apakah kamu tahu seandainya? Kalau seandainya berarti sesuatu yang tidak terjadi. Yaitu apa? Anna nahron bibabi ahadikum. Kalau seandainya ada sungai yang mengalir pas di depan rumah kamu. Saya ulangi, seandainya kalau ada sungai di depan rumah kamu yang mengalir,
Ini Kanjeng Nabi mengatakan riwayat hadis ini di Jazirah Arab. Di mana kalau kita ke sana, ke negara Arab, sungai banyak, tapi airnya tidak ada, isinya batu. Karena hujannya jarang. Sungai ini gede-gede, tapi isinya batu. Lain sama di Jawa. Setiap sungai pasti banyak air, yang mancing banyak. Di sana tidak ada. Ini sungai ini, barang longkos sudah. Kalau seandainya ada hujan besar, baru sungainya ada air. Nanti 1-2 jam hilang sudah. Nah, Kanjeng Nabi mengatakan seandainya ada di depan rumah kamu, di depan pintu rumah kamu, ada sungai. Ya, tasilu minhu kulla yaumin khamsu marrat. Dan kamu mandi di dalam sungai tersebut sehari 5 kali. Kamu mandi sehari 5 kali. Ngapunten nggih. Di Indonesia rata-rata kita mandi sehari 2. Itu sudah bersih. Kalau seandainya kita mandi sehari 5 kali, lebih bersih lagi. Nah, di negara Arab mandi sehari 2 kali itu barang mahal. Kita jangan lihat Mekah Madinah loh ya. Jangan lihat Mekah Madinah, memang hotel, semua air suling semua. Dari Jeddah dibawa disuling. Tapi kalau panjenengan pernah jalan-jalan ke desa-desanya, saya dulu pernah kesempatan belajar sedikit di satu kota kecil, ya Tarim sana. Itu memang air itu mahal. Kalau ada santri datang baru, itu sama lurah pondoknya diseneni. Ini kalau ada rombongan santri Indonesia baru, mentek kayak bayu. Diseneni, mandi kayak bebek. 3 hari sekali, diseneni. Karena barang mahal air di situ. Dan di situ walaupun kita mandi sehari 3 hari sekali, tidak bau. Kenapa? Karena nggak ada kering. Nggak ada istilahnya, mohon maaf ya, daki nggak ada. Jadi kalau di sana jenengan mandi sehari 2 kali, wah tuh. Sehingga sedekah yang paling afdol di sana kalau di rumah-rumah ya, itu di depan ada barodah. Barodah itu tempat air. Kalau kita dispenser lah. Karena air mahal. Nah, di sini Kanjeng Nabi mengatakan apa? Kalau di depan rumahmu ada sungai dan kamu mandi sehari 5 kali, ini kan satu perumpamaan yang sangat luar biasa untuk membersihkan tubuhnya orang tersebut. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, hal yakko min daroni syai'an. Apakah kalau itu kamu melakukan mandi 5 kali 1 hari di dalam sungai tersebut, masih kira-kira masih ada sisa debu nggak di tubuhmu? Ya, 2 hari kita di Indonesia aja 1 hari 2 kali tidak bersih kok. Apalagi 5 kali 1 hari. Ini satu perumpamaan yang Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW memberikan kepada kita. Orang tersebut kalau mandi di dalam sungai sehari 5 kali tidak ada sisa debu, bersih semua. Apa maksud Kanjeng Nabi? Maka sahabat berkata, menjawab pertanyaan Kanjeng Nabi, la yaqa min daroni syai'un. Tentu ya Rasulullah, kita ini tidak akan mempunyai sisa debu sedikit pun saking bersihnya. Maka Kanjeng Nabi menjawab, fazalika masul shalawatil khamsi yamhullahu bihinna al khotoya, muttafaqun alaihi, hadis sahih. Begitulah kata Kanjeng Nabi bagi orang yang menjalankan sholat fardu 5 waktu. Maka kalau itu dia kerjakan, tidak ada dosa sedikit pun yang tersisa. Shallu ala Nabi Muhammad. Berarti jangan sampai kita ini dengan usia kita sekarang, yaitu apa? Meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan sampai. Ya insya Allah yang hadir wal hadirat di sini, ya insya Allah sholatnya tertib 5 waktu. Tetapi Bu, di luar sana, kemarin di Magelang, sekarang kan hiburan anak-anak tuh. Waktu itu waktu saya ada di tempat parkir, anak-anak banyak lagi main. Lalu anak-anaknya saya tanya lah, saya bilang, ayo sini, umur kamu berapa? Oh nggak sekolah, libur. Kamu kelas berapa? Kelas 2 SD. Berapa umurnya? 8 tahun. Rata-rata sekitar 2 1 SD. Terus saya iseng-iseng tanya, ayo sudah sholat semua? Sudah rajin sholat belum? 8 tahun kan kalau usia syariat, 9 tahun kan sudah balik. Ya, berarti apa? Kalau dalam pendidikan Islam ini, umur sebelum memayyiz ini kita orang tua wajib untuk mendidik supaya bisa sholat, ya supaya ngerti sholat. Kalau enggak dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Sudah sholat belum? Sudah rajin sholat belum? Diam semuanya. Tadi pagi sudah sholat belum? Diam semua. Ya bingung nih, kok nggak sholat? Tadi pagi itu ada sholat. 1 hari Islam sholat 5 waktu. Tadi pagi sholat, namanya sholat apa?
Jadi dia jawab, nama sholat nggak ngerti anak-anak SD. Itu saya jawab, sholat subuh namanya. Ayo, ada yang tahu enggak? Sholat subuh itu berapa rakaat? Ada yang tahu? Ada satu yang jawab, 5 rakaat. 5 rakaat. 8 SD kelas 2 enggak tahu nama sholat. Jumlah rakaatnya lebih. Sekarang kalau kita bayangkan, kira-kira orang tuanya ngapain di rumah itu? Nah, ya itulah kira-kira. Ya. Nah, sekarang kenapa begitu besar pengampunan Allah yang diberikan kepada orang sehingga sampai tidak tersisa sedikit pun dosa kita? Kenapa? Karena dalam riwayat hadis disebutkan, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, kita ini semua hamba semua ya. Idza qama yusalli, tatkala kita ini siap-siap untuk melakukan mau salat, tadi ini imam sudah mengatakan sawu sufafakum, ya, luruskan derapan sholat dan sebagainya, maka ini dikatakan kita ini berdiri untuk mau sholat. Kalau kita sudah berdiri mau sholat, oh tidak, maka akan diikuti. Begitu kita sudah berdiri mau takbiratul ihram, ada yang ikuti kita. Siapa yang ngikuti kita? Bizunubihi, dosa-dosa yang pernah kita perbuat ngikuti kita, nempel di kita. Ya, disebut fawq di'at ala ra'sihi au ala atikihi. Sebagian dosa tersebut ada di kepala kita, sebagian ada di pundak kita. Ikut semua yang pernah kita buat. Fakullama raqa'u sajada qatats anhu. Tatkala kita ruku atau kita sujud, maka dosa tersebut jatuh rontok, diampuni oleh Allah bersama ruku kita, bersama sujud kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba lihat, ada penari dari Sumatera, tari lilin, ya, kan dia bawa ini. Ini kalau seandainya kepala kita dikasih piring, dikasih kerikil, pundak kita dikasih piring, dikasih kerikil, dilem. Begitu kita ruku, kerikilnya jatuh enggak? Kalau kita sujud jatuh enggak? Lebih banyak yang jatuh. Lah itulah ibaratnya. Jadi orang kalau sudah sholat, berarti saat dia ruku, disitulah rontok dosa-dosanya. Begitu sujud, lebih banyak lagi dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah salah satu tempat pengampunannya Allah saat kita ruku dan saat kita sujud, belum tempat yang lain. Nah, kalau seandainya cuma ini saja keutamaan sholat untuk bekal kita bawa sebelum meninggal dunia, yakfi, cukup sudah. Tetapi ternyata sholat ini sangat luar biasa. Keutamaannya sangat luar biasa sehingga ini jangan sampai kita meremehkan sholat. Sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu pelajaran saya ambil dari kitab Bulughul Maram di sini. Babu sholatut tatawi, itu bab tentang melampar jari sholat-sholat sunnah. Di sini disebutkan, ya, qolali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sini awal dari riwayat hadis ini sangat luar biasa. Ada kejadian di mana Rasul SAW berkata kepada sahabat. Kanjeng Nabi berkata kepada sahabat. Apa perkataan sahabat Kanjeng Nabi kepada sahabat tersebut? Sal. Perkataan cuma sal, amr, fil amr ini. Ini perintah. Jadi Kanjeng Nabi memerintah sahabat. Perintahnya apa? Mintalah kamu kepadaku. Ini kalau kita sedikit perdalam, ini luar biasa ya. Mintalah kamu kepadaku. Ngapunten. Orang yang minta sama ditawari kira-kira beda enggak? Beda. Contoh, misalnya kita mau renovasi rumah. Kira-kira dengan dolar sekarang, berapa Mister dolar sekarang ini? Hah? 17.000 ya, Masya Allah. Premik berapa sekarang? Jangan dipikir mumet. Salin rego ya. Misalnya sekarang harga semua naik semua. Kita mau renovasi rumah, kira-kira misalnya butuh 100 juta lah. Kita bingung, waduh, ini kalau duit segitu nggak punya saya. Terus gini, saya punya teman saya kaya, teman baik saya. Saya tak ke sana, saya minta. Nah, begitu kita minta, jawabannya dua toh, dikasih atau tidak di. Kira-kira banyak dikasihnya nggak kira-kira? 100 juta loh mintanya, dikasih nggak kira-kira? Banyak nggak dikasihnya, ya enggak? 1 juta. Tapi begitu kita mau
Angan-angan pengen dapat uang 100 juta buat renovasi. Teman kita yang kaya tersebut ke rumah kita. Namun, melihat rumah kita nggak layak. Rumah kamu ini harusnya direnovasi. Mau nggak? Kamu saya kasih 100 juta. Nawari. Kalau ada orang nawari tanpa embel apapun, kalau kita bilang, dikasih dong. Karena sifatnya paham sampai sini ya? Nah, di sini Kanjeng Nabi nawari ke sahabat, mintalah kamu. Apa yang nawari Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi tidak memberikan dunia. Kanjeng Nabi memberikan yang jauh lebih dari dunia, yaitu alam akhirat yang selamanya tersebut. Paham maksudnya? Jadi Kanjeng Nabi nawari, ini luar biasa ini. Mintalah kamu kepada aku. Fakultu. Maka sahabat yang ditawari oleh Kanjeng Nabi menjawab, yaitu apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, ini sahabat ini pintar. Saya minta kepada kamu supaya saya bisa menjadi temanmu di surga. Mintanya apa? Supaya menjadi temannya Kanjeng Nabi di surga. Ini permintaan yang sudah sangat luar biasa. Kenapa? Kalau menjadi temannya sahabat Kanjeng Nabi di surga, tentu masuk ke surganya bersama Kanjeng Nabi. Tentu nggak pakai transit di neraka. Nggak pakai. Masuk surga tanpa hisab. Dan di surganya ini dengan derajat yang paling tinggi. Ini jawaban yang paling cerdas. Kalau seandainya lo ya, ada orang yang paling kaya ke sini, paling kaya sedunia, ditawari, ayo jamaah muhajirin minta apa? Buat kita umpah-umpahan. Aku minta tahun ini haji plus, ya enggak? Nah, betul. Seperti sebelum haji plus saya minta umroh dulu sekarang. Ya gampang lah dikasih. Tapi ini Kanjeng Nabi nawari, kamu minta apa? Lalu sahabat jawabnya apa? Saya minta bersamamu ya Rasulullah, jadi temanmu di surga. Wah, ini berkali pertanyaan yang sangat jawaban yang sangat pintar sekali. Faqala, maka Kanjeng Nabi menjawab, ghairazalik, ada yang lain enggak? Ini saja sudah cukup, tapi Kanjeng Nabi apa? Nawari, mau yang lain enggak? Wah, ini luar biasa ini ya. Lalu faqultu, sahabat yang ditawari Kanjeng Nabi menjawab, wa zakat, itu saja ya Rasulullah, cukup. Ini saja sudah luar biasa. Qala, maka Kanjeng Nabi menjawab, fa'inni ala nafsika bikasratil sujud, rawal Muslim sahih. Maka kalau engkau besok mau menjadi temanku di surga, tolong bantu aku Kanjeng Nabi. Apa? Perbanyaklah sujud. Amal soleh apa sih yang ada sujudnya? Sholat. Berarti setiap kita sholat, selain dosa kita diampuni, pahalanya pirang-pirang sudah. Pahalanya sudah tidak terukur banyaknya. Derajat kita dinaikin setiap kita kali sujud. Berarti orang yang ahli sholat ini berbahagialah. Selain dosanya bersih seperti orang mandi 5 kali tadi di sungai, dan pahalanya banyak sekali. Banyak. Saya bawa kitab ini pahalanya gini karena waktu memang nggak cukup. Maka yang penting kita tahu dulu, ini sholat ini luar biasa. Jangan dianggap sepele. Sholat ini benar-benar yang bisa mengantarkan kita masuk surga tanpa hisab. Sholat ini benar-benar bisa menghantarkan kita, akan kita mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ini mohon maaf pengajiannya sampai jam berapa ini? Isyroknya nanti bunyi nih, ya, gitu ya. Nah, di sini coba kita melihat sholat tersebut ternyata apa? Begini, kalau ada mobil 2 miliar, ada mobil yang harganya mohon maaf 300 juta, kita paham ini mahal banget, mahal yang 2 miliar. Mobil yang 2 miliar pasti di dalamnya pun istimewa semua. Paham maksudnya? Ya, pasti tipnya yang harganya baik, joknya pasti yang paling bagus. Tapi kalau ada mobil odong-odong, paham jaringan odong-odong ya? Yang kalau dijual misalnya cuma 15 juta, kira-kira tipnya ini harganya berapa kira-kira? Ya enggak pakai tip mobil kayak gitu toh ya. Sholat ini amalan yang utama, yang pertama kali dihisab. Berarti yang di dalam sholat semuanya utama sudah. Pernak-perniknya semua semua istimewa. Nah, salah satu di antaranya kita sholat, yaitu di dalamnya kita wajib membaca suratul Fatihah. Ya,
Rukun kauli wajib toh. Dan di situ setelah Fatihah, rakaat pertama, kedua kita juga membaca kitab suci Al-Qur'an. Ya, tadi kita ada sujud sajdah, Masya Allah. Imamnya luar biasa. Ya. Walhasil di dalam sholat kita membaca ayat suci Al-Qur'an. Karena kita membaca di dalam Quran, kita akan mendapatkan keutamaan yang lebih. Karena membaca di dalam sholat. Dalam riwayat disebutkan, dalam kitab Nasyuddin ya, di sini disebutkan, man qara'a al-Qur'an wa huwa qa'imun fi sholati. Siapa saja orang yang membaca Quran, tetapi dia ini bacanya dalam keadaan berdiri saat sholat. Baca Fatihah, surat kan dalam sholat berdiri ya, seperti itu. Karena lahu bikulli harfin mi'atu hasanatin, maka setiap hurufnya dari bacaan Quran yang kita baca itu dilipat gandakan 100 kali setiap hurufnya. Kira-kira suratul Fatihah berapa huruf? Berapa huruf? Oh, nggak usah dipikir, ukah gitu ya. Hanya ya. Wa man qara'a wa huwa qa'idun fi sholati kana lahu bikulli harfin khamsuna hasanatin. Siapa saja membaca Quran dalam sholat tapi dia duduk, kan ada orang nggak kuat berdiri, duduk aja enggak? Atau sholat sunnah langsung duduk. Maka dalam sholat, kalau sholatnya duduk, maka setiap huruf kalau kita baca Quran 50 hasanah, separuh. Wa man qara'ahu kharija sholati wa huwa ala taharatin kana lahu bikulli harfin khamsuna wa isuna hasanatin. Siapa saja baca Quran di luar sholat tapi dia dalam keadaan berwudu, ini jenengan masih wudu baca Quran, ya, maka setiap hurufnya 25 hasanah. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin kana lahu bikulli harfin asuna hasanatin. Maka siapa saja baca Quran di luar sholat, tidak pakai wudu, tapi hafalan. Ya, kita batal wudu, kita baca hafalan aja. Maka setiap hurufnya 10. Coba lihat. Di dalam sholat, dalam keadaan berdiri, baca Quran, setiap hurufnya 100 hasanah. Dalam sholat duduk 50 setiap hurufnya. Di luar sholat ada wudu 25 hasanah. Tapi kalau batal wudu ya, batal wudu kita baca setiap hurufnya 10. Yang paling banyak di mana? Dalam sholat. Maka dari itu jenengan pas milih imam yang bacanya luar biasa tadi. Bacanya panjang-panjang. Maka dari itu kalau ada imam yang bacanya panjang-panjang, jenengan apa? Alhamdulillah. Kenapa? Karena pahalanya banyak. Lah itu kalau bacanya di sini, kalau bacanya di Masjidil Haram kira-kira dilipat gandakan 100.000 kali lipat lagi. Maka dari itu ini kesempatan kita baca Quran yang banyak di sholat. Lah caranya bagaimana? Saya tidak hafal. Saya hafalnya cuma surat kul tok misalnya. Tidak apa-apa. Kalau tidak hafal, guru saya ini loh, guru saya Quran ini sudah hafal, qira'atu sab'ah bisa. Qira'atu sab'ah cara membaca Quran 7. Beliau ini kalau sholat duhanya 1 juz. Hafal, tapi beliau nggak didik murid-muridnya itu apa? Kalau lagi sholat, minta maaf yang banyak ya, lagi sholat, di sampingnya ini ada meja, memang meja khusus. Jadi begini, ya, ada meja khusus, beliau baca Quran seperti ini, bacakan Quran seperti ini, ya. Nah, lalu begitu baca suratul Fatihah, lalu beliau buka baca. Setelah itu tutup, ya. Kalau nggak punya meja dibawa seperti ini atau ditaruh sampingnya. Lalu lanjutkan ruku, lalu sujud dan sebagainya. Lalu begitu rakaat kedua baca baca Fatihah, lalu ambil lagi, buka lagi, dibaca lagi. Setelah itu tutup. Nah, sampai khatam. Setiap hari 1 juz. Sebulan khatam Quran dalam sholat duha. Dari isyraq tadi sampai duha tadi. Nah, maksudnya bagaimana? Gini. Kita mungkin sering ya khatam Quran di luar sholat, sering. Ya. Tapi pernah nggak kita khatam Quran di dalam sholat? Yang mana pahalanya 100 kali lebih banyak. Wah, ini sangat luar biasa. Bagi mungkin kita nggak hafal ya, baca. Boleh, diperbolehkan. Ya, seperti itu. Nah, hal-hal tersebut ya mendorong kita apa? Ayo perbaiki sholat kita. Nah, tetapi permasalahannya di sini, kenapa yang terjadi di lapangan tidak mencerminkan seperti itu? Dan ternyata kejadian tersebut sudah dinas di Quran. Saya bawa kitab tafsir Al-Ibris ini.
Ini sangat luar biasa. Di mana di surat Maryam yang ayat 59. Ya, surat Maryam 59. Asbabul nuzul, sebab turunnya ayat ini saya ceritakan dulu sehingga nanti ayatnya dibaca enak pahamnya. Ada sahabat Nabi, sahabat besar, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu lagi jalan mau ke rumah sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, begitu beliau lewat mau ke rumah Sayyidina Abu Bakar, jenengan kalau pergi ke Madinah ya, pergi Madinah ya. Ini ada apa? Roboh. Di sampingnya kan ada apa namanya? Kanjeng Nabi di situ, ada sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar di sana. Itu rumahnya Kanjeng Nabi di situ. Tapi kalau jenengan setelah dari roboh keluar, belok kanan, kurang lebih kira-kira sekitar 900 meter. Ya, itu ada rumahnya Sayyidina Abu Bakar yang sekarang jadi masjid. Sebelum rumahnya Sayyidina Abu Bakar ada masjid Gonama. Masjid Awan, masjid itu yang pertama kali dilakukan sholat sunnah Idul Fitri. Nah, banyak jamaah umroh ke sana, tapi banyak juga yang belok kiri, itu apa pasar kurma. Nah, itu masalahnya ya, perginya jangan ya. Nah, di situ sahabat ini mau jalan ke rumah Sayyidina Abu Bakar, tapi lewat rumahnya Kanjeng Nabi. Lewat rumahnya Kanjeng Nabi. Nah, begitu lewat rumahnya Kanjeng Nabi, itu apa? Terdengar suara tangis. Yang nangis Kanjeng Nabi. Dan tangisnya bukan rumah zaman dulu kan enggak pakai pokoknya lepah kurma, cuma pintunya cuma kain seadanya, kedengeran. Nah, sahabat Sayyidina Umar bin Khattab kan kita paham, ini beliau ini pembela Kanjeng Nabi. Jangankan dengar Kanjeng Nabi nangis, bahkan dia mengatakan kalau ada yang berani mengganggu kekasihku, walaupun hanya dengan mencabut satu rambutnya, aku penggal kepalanya. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab kan isinya baunya ada yang ganggu Kanjeng Nabi, nangis ini. Ditunggu sudah. Begitu Kanjeng Nabi keluar, terlihat jenggot yang mulia dari Nabi besar Muhammad SAW itu basah. Lalu ditanya nggak sabar, apa yang terjadi? Siapa yang ganggumu ya Rasulullah? Izinkan aku untuk memenggal kepalanya. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan tidak ada yang menggangguku. Lah, kenapa engkau nangis? Ya, dalam perjalanan dari masjid menuju rumahku, Malaikat Jibril datang menemuiku membawa ayatnya. Berarti ayat ini isinya membuat Rasulullah SAW sedih. Sekarang saya tanya, kalau Kanjeng Nabi sedih, yang dipikirkan siapa kira-kira? Nah itu. Yang dipikir siapa? Ya awak-awak ini. Berarti yang dipikirkan oleh Kanjeng Nabi umatnya. Nah, maksudnya umat yang genah apa sih orang genah kira-kira? Itu masalah. Oh, kalau yang ahli sholat, ahli sujud, ahli sedekah, bikin Kanjeng Nabi seneng. Yang bikin Kanjeng Nabi nangis berarti apa? Memikirkan umatnya sing ora. Nah ini loh, apa sih orang genahnya sekarang? Nah, tadi kita baca ya ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala fa mim ba'dihim qalqun adus sholata wa tabusawati fasawfa yalqauna ghayya. Al-ayat ini dia. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, maka kelak besok akan ada sebagian dari umatku. Ini masih mending ini, enggak semuanya sebagian. Yaitu yang buat Kanjeng Nabi nangis, ada usholah. Kalau di sini kan tafsirnya pakai bahasa Jawa ya. Yaitu apa? Wong sing nyelelek. Nyelelek paham jenengan? Gampangake, ngentengake babakan sholat. Paham? Jadi orang ada kelak akan satu datang saat dari umatku, sebagian umatku sing sifatnya apa tadi? Sing gampangake, nganggep enteng babakan sholat. Kalau itu wattabahu syahwati, dan justru dia ini lebih mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya. Fasawfa, maka golongan umatku yang seperti itu yalqauna ghayya, maka akan dicemplungke ke jurangnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat Jibril bawakan ayat itu. Ada umatmu besok satu zaman sing gampang ke sholat.
dan justru lebih mementingkan syahwatnya. Nah, kalau itu yang dia lakukan, menomorduakan sholat, menomortigakan sholat, atau nggak kepikiran sama sekali, besok dicemplungkan ke jurang nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang membuat Kanjeng Nabi nangis. Lah kenapa? Kanjeng Nabi kan kepingin seluruh umatnya masuk surga. Kalau umat yadkhulul jannah illa man aba. Kanjeng Nabi mengatakan seluruh umatku masuk surga, kecuali yang enggak mau. Kenapa Kanjeng Nabi mengatakan itu? Karena Kanjeng Nabi pernah diberitahu oleh Allah bagaimana siksa dari neraka. Sehingga Kanjeng Nabi apa? Tahu, karena sifat Kanjeng Nabi rahmat, enggak tegel. Sama seperti kita. Kalau kita kepada anak kita kan kita sayang. Begitu ada hujan, anak kita kepengennya main di lapangan bal-balan. Maka sebagai orang tua apa? Jangan, ayo di rumah saja, enak di rumah. Itu kan sayang. Paham sampai sini? Lah, Kanjeng Nabi ini tahu bagaimana bentuk murkanya Allah yang diwujudkan di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Kanjeng Nabi tidak mau untuk supaya umatnya masuk ke dalam neraka. Tetapi Allah mengirimkan ayat ini berarti apa? Besok mesti ada orang yang sifatnya nyelelek tersebut, gampangnya sholat. Nanti siapa sih orang yang termasuk gampangan sholat, nanti kita jebarkan di sini. Nah, kenapa Kanjeng Nabi nangis? Karena Kanjeng Nabi pernah begitu diantar malaikat Jibril melihat bentuk siksa neraka tersebut, Kanjeng Nabi langsung buang muka, saking nggak kuatnya. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, ya Jibril, man hiya? Siapa perempuan tersebut ya Jibril? Kok sampai seperti itu siksanya? Lalu Kanjeng malaikat Jibril mengatakan, dia ini umatmu ya Rasulullah. Kok disisanya seperti itu? Apa dosanya? Apa yang terjadi pada wanita tersebut? Wanita tersebut yaitu disiksanya bentuknya, yaitu wanita tersebut dalam keadaan tidak pakai baju apapun telanjang, yaitu digantung oleh Allah, tapi penyangga gantungannya pakai rambutnya sendiri. Digantung rambutnya sendiri. Nah, sekarang kalau ada orang yang digantung pakai rambutnya sendiri kan sudah setengah mati, tapi di bawahnya dibakar. Di bawahnya dibakar dan wanita tersebut dirampok, digantung dengan rambutnya sendiri, dibuat panjang sama Allah. Lalu kenapa seperti itu ya Jibril? Dosanya apa? Ya Rasulullah, dia waktu hidup pernah melihatkan rambutnya yang auratnya, rambut kan auratnya kepada laki-laki bukan muhrim. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, hati-hati. Sekarang mohon maaf yang banyak ya, kalau melihatkan rambutnya saja seperti itu, apalagi kalau mudoh. Loh, maka jenengan tanya sama saya, ya Pak Mahdi enggak ada wanita yang mudoh, dia apa enggak ada. Ya Allah, bukan itu. Bukan itu, maksud memang kita tidak pernah melihat wanita ya yang bohong bodoh, enggak ada sudah. Tapi sekarang di syariat ada termasuk wanita yang dikatakan telanjang. Siapa itu? Al-Kasiyat Al-Ariyat ini. Ada orang yang menutup aurat, tapi di sisi Allah orang anggo, mudoh. Yaitu siapa? Kalau dalam bahasa fikihnya dia nutup aurat, tetapi untuk wanita, ya, dia pakaiannya itu adalah tetap bisa melihatkan lekuk tubuhnya. Itu mudoh. Coba lihat zaman sekarang, saya tanya sudah ada belum di Gresik ini? Jilbabnya rapih, tapi begitu sudah kepala ke bawah dimasukkan pakai kaos tangan panjang ketat sekali. Saking ketatnya belok kiri kanannya kelihatan. Lalu pakai celana panjang, kaosnya dimasukin ketat sekali. Jalannya makdul. Nah itu namanya dia nutup aurat tapi telanjang di sisi Allah. Karena apa? Lekuk tubuhnya kelihatan. Saya tanya kira-kira ada nggak Pak? Oh jenengan tahu? Kok jenengan tahu? Berarti termasuk pengamat juga ya. La haula wala quwata illa billah. Nah ini kalau ada yang lihatkan rambutnya kita apalagi muda. Nah sekarang rata-rata saya tanya, rata-rata orang yang pakai baju tersebut ini wanita kira-kira umurnya 20 tahun ke bawah atau sudah muda kira-kira. Nah, kalau yang sudah limo pakai baju itu jangankan kita, kucingnya nggak nengok. Mbak, udah ngomong wae, kucing lesu aja gitu ya. Berarti kan 20 tahun ke bawah. 20 tahun ke bawah kan belum bisa nyari uang sendiri. Uangnya dari siapa? Orang tuanya. Nah di sini ada satu kaidah, mandala ala khairin fa'lu mislu ajib fa'ilihi.
Siapa saja yang kerjasama dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Jangan sebaliknya, mandal ala syarron. Gini loh, maksud gini. Saya ini nggak tahu di sini ada tamu misalnya lagi di rumah tanya, Pak, musola mana itu? Saya lagi baca koran, musola mana itu? Dia ke musola bekat tujukan saya, karena kan saya bekerja sama kebaikan. Dia sholat 2 baca Quran, saya di rumah baca koran, dapat pahala karena saya menunjukkan kebaikan. Tapi kebalikannya, mandala syarran, siapa saja yang bekerja sama dalam keburukan, saya baca Quran nih, tiba-tiba ada orang tanya, apa lokalisasi ini? Saya malah, dia maksiat karena petunjuk saya dapat dosa yang sama. Berarti kalau saya sebagai kepala rumah tangga, mau dibilang mentalik ya, kaki jadi kepala jadi kaki, saya kasih uang kepada anak putri saya membelikan baju seperti itu, dia keluar dari rumahnya dengan model seperti itu, berarti dianggap telanjang, dia berdosa, saya pun sebagai orang tua dapat kiriman dosa yang sama. Maka dari itu sekarang anak putri kita, ya Allah, keluar rumah pakai bajunya modelnya apa ya? Model apa namanya itu? Cemel ketet. Seperti itu. Ini yang terjadi sekarang. Jadi kelihatannya sekarang ini nutup aurat jadi model, bukan menutup aurat, tapi model. Paham ya? Kok tadi ceritanya sampai sana? Oh ya, tadi Kanjeng Nabi itu melihat bentuk sisa di neraka seperti itu, ya. Sehingga Kanjeng Nabi kan nangis. Karena orang-orang, ada sekelompok orang nanti akhir zaman yang dicemplungkan ke jurang neraka. Kenapa? Karena dianya ada sholat, yaitu meremehkan sholat. Nah sekarang pertanyaannya, mari kita jawab. Siapa sih orang yang membuat nangis Kanjeng Nabi karena dia meremehkan sholat? Yang pertama, taraku sholat, muta'ammidan. Dia ini apa? Benar-benar meninggalkan sholat sengaja. Benar-benar meninggalkan sholat sengaja. Ada nih aja sholat, Allahu Akbar, nggak sholat sudah. Nah, sekarang saya tanya, detik ini, ya, ada nggak orang yang sholat subuh niatnya seperti ini? Bukan karena usur. Usolli fardhu subhi rakaataini rinan lillahi ta'ala. Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Kalau jenengan, saya kan sering naik tol jalan ya. Saya cuma pikir kalau di tol ini kan banyak supir truk, kadang-kadang parkir di situ, bukan di rest area, di tengah jalan parkir sudah. Ini saya cuma mikir, ini kalau dia pipis, bersucinya bagaimana? Sholatnya di mana? Dan sebagainya. Nah, kebetulan saya punya teman ini pengalaman. Alah Pak Mahdi, nggak ada sholat, semua seperti ini. Banyak orang yang nggak sholat, tinggalkan sholat ini banyak. Nah sekarang ini membuat Kanjeng Nabi ini apa? Yang nangis. Kenapa dia meninggalkan sholat? Pertama, orang yang dikatakan nyelelek tersebut, gampangkan sholat, dia benar-benar meninggalkan sholat. Yang kedua apa? Ada orang yang seperti ini. Dia sholat, tapi sholatnya tidak punya cukup waktu, dia selesaikan di waktunya, terpaksa sholatnya di luar waktu, sebagian. Contoh, duhur jam 12, asar jam 3. Begitu adzan, wis nanti sajalah. Dia sibuk dengan dagangannya, wis macam-macam. Tiba-tiba ngelihat jam, wela sholat asar 5 menit lagi. Waktu dia buru-buru, toharo dan sebagainya. Begitu dia takbir, baru rakaat pertama, rakaat kedua sudah dengar azan asar. Nah ini loh. Jadi dia ngundur waktu sholat, tetapi setelah dia belum selesai sholatnya di waktunya, sudah masuk ke sholat yang berikutnya. Ini ada nggak kira-kira seperti itu? Mundur tanpa usaha. Berarti ini membuat kajian nanti. Yang ketiga yang paling ditakutkan oleh para ulama. Yaitu apa? Ada orang yang sholat bahkan berjamaah, bahkan awal waktu, shaf yang pertama istiqomah, tapi dikatakan dia tidak sholah. Kenapa? Karena sholat bi ghairi ilm. Karena dia sholat tidak dengan ilmu. Sehingga kalau dia sholat tanpa ilmu, maka dia dikatakan dia tidak sholat. Salah satunya dia sholat, yaitu cuma sholat saja. Dia tidak tahu apa yang membatalkan sholat, dia tidak tahu apa rukun-rukun sholat, dia tidak tahu apa syarat syurutus sholat, arkanus sholat datang. Yaitu salah satunya ya, syurutus sholat sama niatun. Syarat sholat ada 8. Yang salah satunya yaitu apa? Satrul aurah,
Yaitu kalau orang sholat itu kan auratnya harus tertutup. Sekarang jenengan pernah lihat anak-anak muda, ya sholat pakai celana panjang nggak apa-apa lah. Tapi kaos, begitu dia sujud, kaosnya pendek, kelihatan celana dalamnya. Pernah nggak lihat jenengan? Nah, begitu kelihatan celana dalamnya kan batas celana dalam kan di bawah pusar. Berarti itu kan dia sholat dalam keadaan terbuka. Berarti begitu dia sholat auratnya terbuka, sholatnya nggak sah. Karena nggak sah ya batal sholatnya. Karena batal dia sholat tapi dia tidak sholat. Nah itu masalahnya. Paham maksudnya? Nah disinilah yang perlu kita cermati, yaitu apa? Ternyata banyak dari kita, yaitu ternyata apa? Banyak sekali sholat kita ini tidak dikatakan sholat. Kenapa? Karena kita ini sholat kita batal karena kita tidak mengetahui tentang apa-apa saja yang terkait dari sholat yang wajib kita pelajari. Mulai dari awal sampai akhir. Jadi sholat kita ini bighairi ilm, tanpa ilmin. Sebagai penutup, saya akan membawa satu saja. Yang banyak sekali kesalahan. Yaitu disebutkan fasl syurutul wudu asratun. Yaitu apa? Syarat sah wudu wa ghusli ada 10. Saya cuma bawa satu saja supaya buat sanggup kita untuk bekal fikih supaya kalau ini kita salah perbaiki, kalau tidak maka sholat kita tidak sah gara-gara ini. Yaitu apa? Ya. Ya ini wa amma yamna'u husulal ma'i ilal basharati. Nah ini dia. Nah kalau kita syaratnya sah sholat kan salah satu harus bebas sesuci dari 2 hadas. Yang saya bahas ini adalah hadas kecil. Hadas kecil ini cara mensucikan bagaimana? Dengan berwudu. Sedangkan wudu tidak akan menjadi sah kalau ada, yaitu apa? Wa amma yamna'u husulal ma'i ilal basharati. Yaitu apa? Tubuh kita yang wajib terkena air wudu itu harus bebas dari segala sesuatu yang menghalanginya sampai air tersebut menyentuh secara langsung ke kulit. Berarti tubuh kita ada sesuatu yang menghalangi, benda yang menghalangi, sehingga air wudhu kita, air mandi wajib kita, itu tidak terkena sampai kulit. Sehingga wudhu kita tidak sah, atau mandi wajib kita tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan benda tersebut, menyebabkan penghalang air tersebut tidak kena kulit? Dibagi 2, laki-laki perempuan. Yang laki-laki pertama, yaitu kalau punya kukunya panjang lebih dari batas tubuh, maka sebelum wudhu kita wajib melihat di bawah tersebut ada kotoran nggak hitam-hitam. Begitu kalau ada kotoran hitam-hitam, kita berwudhu, maka yang di bagian bawah tersebut juga wajib kena air wudhu. Begitu selesai wudhu masih ada hitam-hitam, berarti wudhu kita tidak sah. Kenapa? Ada penghalangnya. Sehingga kalau wudhu kita tidak sah, maka sholat kita tidak sah. Sehingga karena sholat kita tidak sah, akhirnya kita tidak dianggap sholat. Berarti kita seperti meninggalkan sholat. Nah, sehingga secara syariat kita diperintah untuk selalu bersih, potong kuku, sunnah fitrah. Kapan sunnah motong kuku? Sunnah motong kuku itu saat 1 minggu disediakan waktu, yaitu apa? Senin, Kamis, Jumat, 3 waktu tersebut sunnah. Sehingga potonglah kuku. Begitu kita, apalagi kalau kita kerja di lapangan, di bengkel, di sawah, ini kuku ini kalau panjang gampang kotornya. Nah, sehingga Kanjeng Nabi pun mengajarkan kita bagaimana cara motong kuku tersebut. Ayo, kita sekalian anggap sunnah, kita amalkan sunnah ini. Tangan kanan kita, ini tangan kiri. Ya, ini tangan kiri. Maka sunnah tersebut potong kuku dalam keadaan jongkok sebelumnya berwudu dan istighfar. Ya, pertama yang dipotong ini tangan kanan ini dulu. Kedua ini, ketiga ini, keempat ini, kelima tangan kiri ini, keenam ini, ketujuh, kedelapan, kesembilan, yang terakhir 10 ini. Ini sunnahnya, ya. Saya ulangi, tangan kanan ya. Ini dulu. Lalu kiri ini ditutup dengan ini. Kalau kaki bagaimana? Ini kaki kanan, ini kaki kiri. Mulai dari kelingking. Nah, ini. Seperti itu. Ini laki-laki paling banyak kuku. Nah, kalau perempuan bagaimana? Mohon maaf yang banyak. Perempuan ini banyak sekali, yaitu yang memakai warna pada kuku. Nah, warna pada kuku tersebut terkadang pewarna tersebut itu apa? Kedap air. Kalau pewarna itu tersebut tidak kedap air, katakan memakai henna, itu tidak apa-apa bisa tembus air. Tapi banyak sekali sekarang wanita sekarang memakai pewarna yang kedap air.
yang mengkilap dan sebagainya. Bagaimana sih caranya tahu produk tersebut tidak pahit atau tidak? Segampang. Ambil kertas putih, dengan ambil henna, yaitu disapukan di sini, dicat di sini. Lalu produk yang luar negeri dicat di sini. Lalu setelah kering disiram air ke atasnya. Setelah beberapa saat dibalik, lihat ada tembus enggak? Kalau tembus berarti bisa dipakai. Tapi kalau nggak tembus, itu berarti nggak bisa pakai. Nah, anak-anak kita, anak remaja putri sekarang, saya dulu pernah ngisi bensin kan yang jaga perempuan toh. Itu dia pakai kuteknya ini, mengkilap tebel. Saya tegur, Mbak, mohon maaf Mbak, ini kalau seandainya jenengan wudhu, ini nggak tembus, wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Saya bilang gitu pelan-pelan. Jawabnya ketus, head. Jawabnya mens aku, astagfirullah. Ya seperti itu sudah, angin dibilangin. Paham ya maksudnya ya? Nah, kedua bagi wanita itu apa? Hati-hati rambut yang dicat. Kalau dicat dia pakai bahan yang tembus air dan itu diperintah oleh suami, silakan. Nah, tapi banyak orang yang sekarang ini apa? Londo Jowo. Wah, dicat pakai warna merah, hijau kalau lampu bangjo itu loh. Nah ini kalau bahannya tidak tembus air, maka wudhunya tidak sah, mandi wajibnya juga nggak sah. Lalu yang paling bahaya lagi ada yang namanya permanen, namanya tato alis. Pernah nggak dengan melihat wanita yang alisnya itu kayak rel sepur itu loh? Itu tato alis namanya. Nah ini tidak tembus air. Maka dari itu ini jangan dianggap sepele. Wudhu yang dari penghalangnya saja dibayar. Berarti apa? Sebagai penutup, bapak-bapak setiap Senin atau Kamis, Jumat potong kuku. Jangan sampai ada lebih. Karena begitu lebih, ada kotoran hitam jadi nggak sah. Nah, kalau ibu-ibu seperti itu, dan masih banyak lagi hal yang perlu kita bahas. Maka dari itu, mari sama-sama kita perdalam fikih sholat kita. Hal-hal yang keempat ini, kita ini sholat, insya Allah 5 waktu. Sholat sunnah-sunnah kita kerjakan. Kita sholat berjamaah di masjid awal waktu, insya Allah. Ya, tetapi kadang-kadang yang kita kecolongan adalah sholat kita bighairi ilm. Sholat kita ini tanpa ilmu. Sehingga mohon maaf, saya mau promosi. Tapi promosi saya promosi surga. Yaitu apa? Saya buka kelas, yaitu daurah fikih khusus sholat. Kalau mau sempurna, yaitu termasuk kitab 500 sunnah, itu 3 hari. Kalau di pondok itu pelajarannya bisa sampai 2 tahun, 3 tahun itu. Tapi saya buka kelas cuma 3 hari, mulai dari subuh sampai maghrib. Subuh, maghrib, insya Allah bisa poin-poinnya saya sampaikan semua. Tapi kalau 3 hari kelamaan, saya ngalah 1 hari. Ngaji dari setelah subuh sampai setelah asar. Insya Allah sudah paham tentang bagaimana syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat. Ini sekarang saya sedang promosi untuk menawarkan, ayo siapa yang buka kelas itu. Kalau misalnya masjid ini menghendaki, maka saya insya Allah siap cocokkan waktu sama saya. Mulai subuh ngaji, sistem ngajinya gampang. 1 jam setelah ngaji, istirahat, minum teh, makan gorengan, santai. Nanti setengah jam, ngaji lagi. Jadi setiap 1 jam ada halaqah, ada istirahat, ada tanya jawab, ada praktek. Insya Allah dengan 5 kali, 1 hari 5 jam selesai. Rukun sholat, syarat sholat. Nanti kalau jenengan sudah, saya akan bawa kitab-kitab yang terkait. Ya, nanti kalau sudah paham, nanti bisa katakan, wah ternyata seperti inilah sholat. Tidak lain tidak bukan, ini supaya apa? Membuat sholat kita ini dengan apa? Supaya sempurna. Kalau sempurna, amal yang lain tidak sempurna, jadi sempurna katut semua. Mohon maaf yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Gimana? Ada yang bertanya? Monggo silakan. Ada yang mau tanya silakan. Ya, Pak Haji gimana Pak Haji? Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak, tidak apa-apa, saya dengar nanti saya kerasan. Ya, jadi sistemnya yang namanya menghalangi air wudhu itu kan sifatnya dohir kalau ada pelapis. Nah sekarang masalahnya sampo tersebut yang bisa menghitamkan itu dia menghitamkan lewat dalam apa lewat luar.
Nah ini sampo itu bekerjanya itu berupa pigmen. Pigmen kan yang dari dalam. Oh, enggak apa-apa. Karena yang dimaksud dari ini adalah yang dari luar. Seperti tadi kotoran kuku kan dari luar. Atau cat rambut kan tadi dari luar yang zaman dulu, ya. Atau alis tadi kan ini dari luar sifatnya seperti itu, ya. Seperti itu. Nah, kalau pelajar ini apa? Tip X itu loh. Ya, seperti itu. Dulu kan ingat nggak? Waktu kita pemilu kan kita suruh nyelupkan tinta toh. Sehingga orang-orang bingung ini sholatnya bagaimana? MUI ngasih fatwa, nggak apa-apa. Karena ini ada daruratnya di situ, ya, seperti itu. Yang tip X apa namanya? Tinta yang pemilu itu. Nah, MUI mengatakan nggak apa-apa. Nah, karena apa? Ada darurinya di situ. Nah, karena MUI sudah kerjasama pemerintah dengan MUI membuatkan fatwa, ya nggak apa-apa. Walaupun hakikatnya tinta tersebut nggak tembus air. Nah, tapi karena ini daruri, maka nggak apa-apa. Seperti itu. Kalau pigmen ini kan dari dalam, jadi nggak apa-apa. Seperti itu, ya. Tapi untuk laki-laki kalau semirnya hitam, maka makruh. Kalau laki-laki semirnya coklat kemerahan, sunnah. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi, ini mohon maaf banyak kalau dia mau sholat Isra, mau silakan. Kanjeng Nabi pernah protes sama malaikat Israel. Ya Israel, kenapa kalau kamu memanggil umatku, mencabut ruh umatku, kok kamu nggak ngasih tahu dulu? Nggak bisiki Pak, jenengan ngumun sewu. Minggu depan saya tak kesini ngambil ruh jenengan. Nggak seperti itu, nggak kasih bocoran. Kira-kira kalau ini terjadi, malaikat Israel ngasih bocoran ke jenengan pripun kira-kira? Pak, minggu depan masih kober nggak jenengan main sepeda kira-kira? Nggak kober sudah ya. Nah, malaikat Israel bilang, ya Rasulullah, aku ini sudah ngasih tanda 4 tentara maut aku kasih, supaya dia ini tahu kematian sebentar lagi. Yang pertama apa? Umur bertambah, yang tadi kita bahas di awal. Kalau umur makin tua berarti makin cepat sudah. Yang kedua apa? Badan sudah nggak kuat, lemah, yaitu pandangan mulai kabur, gampang sakit. Yang terakhir yaitu apa? Rambut sudah berubah warna. Berarti bagi kita yang rambut sudah berwarna itu adalah tentara maut untuk mengingatkan kita sebentar lagi mati. Sehingga kalau kita merubah tanda maut tersebut itu makruh. Berarti kalau kita rambut kita misalnya ya, kalau kita sudah buka kopiah kita, rambut kita ternyata sudah meninggalkan dunia hitam misalnya. Seperti semua. Itu kalau itu berarti mengingatkan kita sebentar lagi kita nggak ada pom. Jadi kalau misalnya dicat hitam, berarti apa? Kita lupa mati. Nah, kecuali waktu itu waktu perang itu boleh. Karena apa? Supaya orang tua-tua sahabat tua ini dikira masih muda semua, dikira masih kuat. Tapi kalau sekarang jenengan ngecat jenggot dengan yang putih dengan warna kecoklatan kemerahan itu boleh sunat. Seperti itu. Tapi kalau nyemirnya pakai hitam makruh. Itulah dasarnya seperti itu. Ya, Pak Haji. Mantan Ji, Pak Haji gimana Pak Haji? Bagaimana saya bisa sholat khusyuk seperti yang guna oleh ya, ini memang ada pelajarannya yang fikih yang daurah ini memang ada pelajaran. Salah satu di antaranya ya, yang namanya khusyuk sama hudur kan beda. Kalau khusyuk ini dia iling saja, iling. Kalau saya ini sedang sholat, saya sedang ruku, ya, saya sedang iktidal dengan bacaan-bacaannya itu sudah khusyuk, dianggap khusyuk. Nah, akan dianggap khusyuk yaitu minimal ada 4 perkara panjenengan yang ingat, ya. Dalam sholat tersebut tentu yang semua yang rukun-rukun. Yang itu pertama bacaan ini wajhatu wajhiyah. Itu yang pertama. Itu jenengan paham makna-maknanya. Ya. Lalu yang kedua jenengan membaca suratul Fatihah tersebut. Lalu yang ketiga assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu at-tahiyatul mubarakatus. Ini mubarakat salawatu thayyibatulillah. Sama assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau jenengan 4 pada tempat tersebut maka masih dianggap khusyuk. Kalau hudur sulit. Kalau hudur ini dari awal sampai akhir. Nah, ada kiat-kiatnya, yaitu pertama panjenengan ini cuma singkatnya aja ya, wudunya diperbaiki. Kalau wudu diperbaiki itu cepat sekali khusyuknya. Jadi wudunya benar-benar dimat satu persatu. Nah, dalam pelajaran daurah sholat tersebut kita akan praktek wudu nanti. Seperti itu. Ya. Kedua, kalau jenengan mau khusyuk, yaitu jenengan perhatikan 4 yang tadi saya sebutkan, pahami artinya. Seperti itu. Walaupun yang lainnya nggak ingat, kalau itu 4 itu insya Allah dianggap khusyuk. Yaitu ketiga, yaitu apa? Kalau kita mau sholat, yaitu apa? Kalau kita ada perasaan hajat dan sebagainya, hilangkan dulu hajatnya. Mau pipis, mau ini dan sebagainya, hilang terus hajatnya. Ya, lalu yang berikutnya apa? Pastikan kita berjamaah. Itu dia.
Yang berjamaah ini sangat membantu sekali. Seperti itu ya. Dan masih banyak yang lain. Seperti itu. Ya, seperti itu. Gimana Pak Haji? Ya, gimana Pak Haji? Assalamualaikum. Masya Allah. Mengenai hindari kesedihan kubur. Anda? Mengenai hindari kesedihan kubur. Sepinya kubur. Hindari kesedihan kubur. Aswar. Hindari untuk kita menjadi hobi mengambil foto kita. Karena pas ayat antara akan memberikan nur dari ilmu kita. Sedangkan Rasulullah SAW yang memberitahu nanti mengalihkan dari kasar Islam alasan itu asal belum sangat baik. Seorang muslimah tidak suka berfoto dan melakukan foto untuk tatapan publik, media sosial dan perempuan dan yang suka memamerkan dirinya di sosial media itu menjual dirinya sendiri. Jadi yang sering kan memang yang dalam membayar ini kan Ya. seorang laki-laki dengan pamer apakah sama dengan seorang wanita Ya. Nah, ini pertanyaan bagus. Ini beliau Habib Umar bin Hafiz, Masya Allah ya. Beliau hafal 100.000 hadis. Ya, yang tadi saya sebutkan, yang sholat sunnah duha itu 1 juz beliau. Beliau Masya Allah, ya istilahnya salah satu ulama yang paling besar di dunia ini ya sekarang beliau. Ya, jadi kita harus mensikapi seperti ini. Yang pertama, inda zikru solihin tanziru rahmah. Jika kita mengingat orang soleh, maka akan turun rahmat Allah. Ini disebut berarti apa? Kita ini memang diperintah untuk melihat wajah orang soleh. Karena melihat wajah orang soleh mengingatkan kita kepada Allah. Jadi kalau dalam riwayat disebut kalau kamu melihat ada orang, ya di mana orang tersebut kamu lihat bisa dekat sama Allah, kumpullah dengan orang tersebut. Ya, melihat orang tersebut. Dengan lihat saja kita bisa tobat nasuha. Dengan lihat saja kita ketularan. Apa namanya? Kepingin ibadah. Salah satunya beliau. Dengan kalau kesempatan menandang beliau langsung, ya Allah, wis, Masya Allah seperti itu. Sehingga orang-orang yang kurang beruntung jauh, maka beliau mengizinkan untuk orang-orang yang berfoto agar berkahnya menyebar kemana-mana. Seperti kita melihat mungkin di sini banyak yang melihat foto apa Wali Songo, ya seperti itu ya. Ulama-ulama dipajang rumah, tidak apa-apa. Karena seperti itu disebutkan inda zikru solihin tanziru rahmah. Kalau kita melihat orang soleh, maka menyebabkan Allah menurunkan rahmatnya. Seperti itu, ya. Jadi diperbolehkan, silakan untuk laki-laki yang memang fotonya tersebut memang difungsikan untuk menyebarkan dakwah seperti itu, ya, bukan untuk niat selainnya, ya. Kalau untuk foto laki-laki, ya untuk konsumsi keluarga dan sebagainya, untuk kenang-kenangan dan sebagainya, mubah, sesuatu yang mubah. Tapi kalau ulama itu diperbolehkan supaya orang ingat kepada siapa orang ini, berapa banyak rakaat yang dilakukan, berapa banyak pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu diperbolehkan. Tapi wanita tidak ada rukhsah. Karena menurut mazhab Imam Syafi'i, ya, wanita tersebut ini kalau Imam Syafi'i ya, kalau wanita di Indonesia ini kan ikut Imam Malik. Imam Syafi'i itu seluruh kalau aurat wanita di luar sholat semuanya tanpa berkecuali. Jadi termasuk mata pun aurat untuk wanita. Ini untuk Imam Syafi'i. Kalau di Indonesia pakai Imam Malik. Imam Malik itu apa? Wajah bukan. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat itu bukan aurat. Ya, jadi di Indonesia ini pakai rata-rata istri kita rata-rata pakai mazhab Imam Malik seperti itu. Nah, kalau di tarikh tersebut pakainya Imam Syafi'i seperti itu. Jadi wanita kita kalau misalnya kita foto lalu dikasih status ataupun di-share kemana-mana, maka apalagi yang buka aurat, maka yang melihat istri kita ini satu dunia. Nah, jadi selama foto itu terpanjang, apalagi aurat terbuka, maka selama itu dosa jariyahnya ngalir. Bukan amal jariyah, dosa jariyahnya ngalir. Seperti itu. Apalagi sudah umurnya 50 tahun, 60 tahun, kalau sudah foto, ada gaya bebas. Nah ini masalahnya gaya bebas.
Nah, seperti itulah. Jadi memang agak sulit gitu ya. Kalau bisa, kalau wanita ini di handphonenya tersebut, foto profilnya tersebut, gambar apa ya? Gambar kucing aja sudahlah. Atau gambar semangka atau gates sudah itu ganti sudahlah. Jangan foto dirinya sendiri. Ya, jangan, karena kecantikan seorang istri yang bisa menikmati cuma suaminya saja sudah. Ya, anak-anaknya, keluarganya, muhrimnya semua sudah. Seperti itu. Diganti sudah ya. Atau ganti dengan foto-foto yang siatnya syiar lah. Ya, foto wali songo kayak foto masjid dan sebagainya. Seperti itu. Itu lebih bagus. Jangan sampai kita terkena dosa jariah. Jadi maksudnya beliau tersebut at-tarudin hilang. Kenapa? Setiap kemaksiatan itu akan menyebabkan efek buruk terhadap dari tanda-tanda baik yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Orang yang nggak sholat maka cahayanya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdusta maka cahayanya juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bermaksiat adalah menampakkan yang segala sesuatu yang memang bukan orang yang berhak untuk menikmatinya, yaitu kecantikannya. Walaupun bukan termasuk aurat, yang termasuk apa namanya? Imam Malik mengatakan wajah ini bukan aurat. Wajah sini, wajah ini ya, wajah betul. Di luar sholat ataupun di dalam sholat. Tapi karena dipasang di foto, akhirnya dosa jariahnya mengalir seperti itu. Seperti itu ya. Seperti itu. Apunten, seperti itu. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita semua dicatat sebagai hamba Allah yang mendapatkan taufik dan hidayah, istiqomah dan akhir hayat husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bagi rezeki dan na'min hada yu'afik wa yaqul majid Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad bisul rahmatil adada ma fi illah salatan wa salaman daimaini bilang kalau subhanahu wa ta'ala dzunubana wa walidaina wa liman haqqan alaina wa fi ummati sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma farid sayyidina Muhammad Allahumma hdi sayyidina Muhammad Allahumma arham sayyidina Muhammad Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man talwait wa barik lana fi ma atait bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma salli ala hari masalahum min abdina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaraka sallallahu a'udzubika mimma sajaqu min abdina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaraka sallallahu Allahumma arzuqna bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhahiran wa batinan bi afiyah wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin jazallahu sayyidina Muhammad dan khairan dari sayyidina Muhammad dan ma huwa ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah bi husnil khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam fadhi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi alamin. Sebelum baca Fatihah nanti malam ba'dal Isya saya ada di Masjid Sunan Giri, yang saya bahas adalah lanjutan kitab 500 kesunahan yang ada di dalam sholat. Kalau ada yang punya waktu monggo silakan. Habis Isya mubasyarah langsung. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang lebih maaf. Subhanahu wa hamdana ada surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.